Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait penetapan usia Capres-Cawapres yang berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah dengan perkara nomor 90 garing PUU garis mendatar angka Romawi 21 garing 2023 yang diajukan seorang mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Sakibiro. Permohonan tersebut dikabulkan pada Senin 16 Oktober 2023. MK melakukan uji material terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait urgensi pengaturan batas maksimal usia Capres-Cawapres. MK menjelaskan alasannya menerima sebagian gugatan tersebut dikarenakan batas usia Capres-Cawapres tidak diatur secara resmi dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya ingin mengatakan begini, dari sisi yang ditanya legal standing kan, kita tahu pasal 222 Undang-Undang Pemilu seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, kebanyakan, bukan seluruh ya, kebanyakan itu ada lebih dari 20 kali kalau nggak salah, kalau digugat di Mahkamah Konstitusi. Alasan Mahkamah itu adalah karena para pemohon tidak punya legal standing. Itu artinya kita bisa melihat siapa pemohon di dalam putusan ini. Pemohonnya itu adalah mahasiswa yang mencintai seorang pemimpin daerah. Rasa cinta itu yang membuat dia harus membuat permohonan. Pertanyaan kita adalah, apakah karena rasa cinta seseorang kemudian mengubah status legal standing seseorang? Kan tidak mestinya. Maka dari sisi legal standing, permohonan ini mestinya ditolak. Karena si pemohon bukanlah dia yang punya kepentingan secara langsung dengan pencalonan presiden dan wakil presiden, kecuali memang orang itu sudah ditetapkan oleh partai politik misalnya, atau sudah ada partai politik sudah membawa-bawa nama dia sebagai pasangan calon, lalu kemudian karena konstitusi dia atau karena norma undang-undang dia terhalangi, maka kemudian dia bisa melakukan gugatan karena dia punya posisi yang kemudian ditolak oleh undang-undang. Nah, ini tidak terjadi pada kasus ini. Bunyi konstitusi itu soal usia, soal angka usia. Nah, itu bunyinya itu soal usia kan. Nah, karena soal usia, maka semestinya jangan diarahkan ke tempat lain. Ini kan sudah keluar dari frase tentang itu. Itu problemnya. Maka ini hanya manipulasi kata-kata, itu satu. Yang kedua adalah, kan ada 3 putusan sebelumnya. 3 putusan yang dibacakan putusannya yang kemudian menurut dissenting opinionnya Saldi Isra, masuk Ketua Mahkamah Konstitusi lalu berubah arah. Maksudnya adalah, apa perbedaan? Kan pasal yang dibuat sama. 3 putusan sebelumnya menolak, lalu kenapa yang ini yang diterima? Nah, itu problemnya. Artinya patut dicurigai atau patut publik patut bertanya, kenapa posisinya sampai sejauh itu gitu? Kenapa kita selalu mengatakan bahwa selama ini putusan mahkamah itu selalu positif legislator, itu satu. Yang kedua, ultra petita, melampaui dari apa yang diminta. Dia bikin frase itu tidak ketemu dengan norma konstitusi. Itu problem. Karena itu menurut saya sebaiknya putusan itu tidak bisa dilaksanakan. Dan kalau merujuk ke konstitusi, dia hanya membatalkan norma tertentu, mengabulkan norma tertentu, tapi tidak boleh merumuskan norma baru. Dan ini merumuskan norma baru yang keluar dari frase awal di konstitusi. Kan ini gimana ya? Cara mengungkapkan kekesalan itu gimana ya? Kalau kita melihat posisi putusan itu. Kalau itu bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi orang boleh curiga dong. Orang boleh curiga, pertama, si penggugat itu punya rasa cinta karena rasa cintanya kepada wali kota Solo hingga dia datang menggugat, dan gugatan dia yang dikabulkan, bukan gugatan yang 3 orang sebelumnya. Ini kan ajaib bin aneh, bukan aneh bin ajaib menurut saya. Nah, karena itu, kalau publik mencurigai bahwa ini adalah skenario, bahwa ini adalah
pola untuk mengakomodasi kepentingan politik klan politik misalnya, bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Saya kira yang menganalisis ini bolehlah ahli politik ya untuk melihat ini. Tetapi prinsip dasarnya judicial review itu eksistensial, hadir sebenarnya untuk memberi perlindungan konstitusional terhadap warga negara yang dirugikan oleh undang-undang misalnya, dan Mahkamah sebagai the guardian of constitution sebenarnya harus menjaga ini, menjaga konstitusi itu sebagai ius constituendum, juga sekaligus ius constitutum, sehingga masyarakat itu merasa terlindungi hak-hak konstitusionalnya. Kalau begini kan ini kita tercerai-berai oleh saling curiga di antara kita saling tercerai-berai oleh kepentingan kelompok sesaat yang sesat, dan ini akan bermasalah bagi masa depan penegakan hukum dan perlindungan konstitusi terhadap warga negara. Padahal kalau kita baca pasal 24C, suci sekali itu kewenangan Mahkamah Konstitusi, 4 kewenangan dan 1 kewajiban itu kan suci sebenarnya, tapi kan disalahgunakan oleh hakim konstitusi. Karena itu menurut saya cara pandang, cara mereka, pendekatan mereka terhadap konstitusi harus dikembalikan kepada hitah yang sebenarnya. Fajrul Rahman Jordi, salah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menyatakan bahwa kata usia yang disebutkan adalah manipulasi kalimat dan tidak seharusnya keluar dari frasa itu sendiri. Dikabulkannya gugatan tersebut menimbulkan kecurigaan bagi publik, sebab gugatan batas usia yang diajukan oleh mahasiswa tersebut dikabulkan, sedangkan 3 gugatan sebelumnya dengan pasal yang sama justru ditolak. Menurutnya, judicial review itu eksistensial dan seharusnya hadir untuk memberi perlindungan konstitusional terhadap warga negara yang dirugikan oleh undang-undang. Olehnya itu, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution harus menjaga konstitusi sebagai ius constituendum dan ius constitutum. Husnaini Putri Intan, Taslia Ramadhani, Unhas TV.